Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya Pariska Ainul Maulida NIM 21101010061 akan menjelaskan tentang karakteristik dan juga prinsip-prinsip dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Adapun poin yang akan kita bahas dalam video kali ini ada 3. Yang pertama adalah karakteristik PTK, kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip PTK, dan yang ketiga peran guru sebagai pengajar dan juga sebagai peneliti. Adapun poin yang pertama yakni karakteristik penelitian tindakan kelas. Karakteristik ini berarti ciri atau ciri khas dari penelitian tindakan kelas yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang lainnya seperti penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif. Adapun karakteristik yang pertama adalah PTK itu berusaha mencari dukungan ilmiah untuk pemecahan masalah. PTK dilakukan karena ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Namun, guru dalam memecahkan masalah tersebut menggunakan metode-metode ilmiah. Maka dari itu dikatakan PTK berusaha mencari dukungan ilmiah dalam pemecahan masalah. Adapun yang kedua atau ciri yang kedua, PTK adalah program untuk pengembangan profesionalitas guru. Karena PTK ini adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru. Kemudian dalam kegiatan penelitian tersebut pastinya guru akan melakukan analisis terkait masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas, kemudian berusaha mencari solusi terkait masalah tersebut dengan memberikan tindakan atau dengan memberikan perlakuan baik itu strategi berupa media ataupun berupa metode pembelajaran. Jadi hal-hal tersebut akan mendukung secara tidak langsung profesionalitas dari seorang guru yang melakukan penelitian. Adapun karakteristik yang ketiga, topik atau masalah yang dikaji dalam PTK itu berasal dari kejadian aktual atau kejadian yang benar-benar terjadi saat itu, yakni permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran atau dalam kelas. Adapun ciri yang keempat didasari oleh masalah yang nyata dan sederhana. Berarti dalam PTK, masalah yang diangkat adalah masalah-masalah yang nyata terjadi dalam proses pembelajaran, nyata terjadi di dalam kelas, dan juga masalah-masalahnya adalah masalah yang sederhana. Misalkan tentang rendahnya prestasi belajar siswa atau rendahnya motivasi belajar siswa. Jadi, jika permasalahannya terkait dengan bullying, terkait dengan masalah-masalah seperti kenakalan remaja, itu bukan ranah dari PTK, melainkan dari penelitian-penelitian lain. Bisa dilakukan dengan penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif oleh ahli. Adapun yang kelima, ciri-cirinya adalah adanya kerjasama atau kolaborasi antara guru yang melakukan PTK dengan guru lain dan juga dengan kepala sekolah sebagai pemimpin atau sebagai tokoh sosok yang berkuasa di sekolah tersebut. Jadi dalam pelaksanaan PTK, guru itu hendaknya berkolaborasi demi maksimalnya penelitian yang dilakukan. Ketika guru melakukan PTK, maka tugas guru itu adalah memberikan siklus, juga memberikan tindakan. Nah, selama kegiatan tersebut, fungsi dari guru lain atau partner dari PTK ini mencatat dan juga mengamati baik yang dilakukan guru, tindakan yang dilakukan guru maupun mengamati kegiatan siswa dan juga perubahan yang ditunjukkan oleh siswa dengan adanya siklus dan juga tindakan yang diberi oleh guru pelaksana PTK. Adapun ini ada pendapat selanjutnya, ciri khas PTK yang membedakan dengan penelitian lain. Yang pertama, PTK itu hanya dilakukan di dalam kelas. Berarti dilakukan dalam proses atau suasana pembelajaran. Tidak boleh PTK itu menambah atau memerlukan jam-jam khusus atau bahkan sampai mengganggu proses pembelajaran. Dilakukan di dalam kelas ini
Bukan berarti PTK harus dilaksanakan di dalam ruang kelas yang ada meja, kursi, dan papan tulis. Namun, yang dimaksud kelas adalah situasi belajar dan mengajar. Misalkan guru akan meneliti tentang materi praktik ibadah, misalkan praktik sholat dan praktik wudhu pada materi fikih. Maka kan bisa juga praktek wudhunya dilaksanakan di luar kelas, dilaksanakan di tempat wudhu misalkan. Maka itu juga disebut dengan ruang kelas. Kemudian yang kedua, penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan secara bersiklus. Ini dia yang menjadi ciri khas dari PTK. Adanya siklus atau berkesinambungan. Biasanya ada terdiri dari 3 siklus. Siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Adapun yang ketiga, ini dilakukan untuk peningkatan atau perbaikan di dalam kelas. Jadi, tujuan PTK itu dilakukan atau dilaksanakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas dan juga melakukan peningkatan supaya proses pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih maksimal. Adapun yang keempat, topik yang diangkat berhubungan dengan proses pembelajaran sehari-hari. Ini kurang lebih sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Masalah yang diangkat adalah masalah-masalah tentang proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan berkolaborasi, adanya kerjasama antara guru peneliti dengan guru lain dan juga dengan kepala sekolah. Yang keenam, bersifat fleksibel, berarti dapat menyesuaikan, misalkan siklus pertama pada pertemuan pertama, misalkan kok tindakan yang dilakukan oleh guru kurang maksimal, bisa disesuaikan lagi di pertemuan selanjutnya atau siklus yang selanjutnya, siklus kedua, dengan setelah dilakukan refleksi atau dilakukan analisis oleh guru, maka diperbaiki lagi tindakan atau siklus pada pertemuan selanjutnya. Langsung saja, yang kedua, ini ada poin pembahasan yang kedua adalah prinsip dari penelitian tindakan kelas. Pendapat dari Ari Kunto. Yang pertama, prinsipnya PTK ini tidak boleh mengganggu kegiatan rutin. Maksudnya, PTK tidak boleh mengganggu kegiatan atau proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi, penelitian ini dilakukan bersamaan dengan jam pelajaran mata pelajaran yang akan diteliti. Misalkan, guru akan meneliti tentang fikih, maka PTK dilaksanakan bareng atau bersamaan dengan kegiatan belajar dan pembelajaran. Adapun prinsip yang kedua, kalau menurut Ari Kunto, guru melakukan PTK itu atas dasar kesadaran dirinya sendiri untuk membenahi kinerja. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang harus dipaksa terlebih dahulu agar mau melaksanakan PTK. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan guru tidak melaksanakan PTK, diantaranya misalkan kurang sadar untuk apa sih pentingnya dilaksanakan PTK, kemudian juga terkendala mungkin karena kurangnya pengetahuan untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Adapun prinsip yang ketiga itu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama S itu adalah strength atau kekuatan. Yang dimaksud kekuatan ini adalah kelebihan yang terjadi atau kelebihan dari proses pembelajaran yang dilakukan guru selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Adapun W-nya, weakness, ini berarti kelemahan. Ini berkaitan dengan kekurangan, permasalahan atau kendala yang dialami guru dan juga murid dalam proses pembelajaran. Adapun opportunity, ini adalah peluang. Ini berasal dari luar guru dan peserta didik. Bisa jadi berkaitan dengan sarpras, sarana prasarana dan juga kebijakan sekolah yang nanti mendukung proses pembelajaran dan juga mendukung keberlangsungannya PTK atau penelitian tindakan kelas. Adapun T-nya itu threat, yakni ancaman. Ini juga berasal dari luar guru dan juga peserta didik, berkaitan dengan sarpras maupun kebijakan yang dikhawatirkan atau bisa jadi mengancam atau mengganggu proses pembelajaran dan juga penelitian tindakan kelas. Jadi guru harus melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian prinsip yang keempat, menurut Ari Kunto, mematuhi prinsip SMART. Kalau dalam bahasa Inggris, SMART kan artinya cerdas. Namun di sini kita akan artikan dari masing-masing hurufnya.
Yang S yaitu spesifik, artinya masalah dalam PTK itu khusus, tidak terlalu meluas, tidak terlalu umum. Kemudian M-nya manageable, dapat dikelola. Jadi PTK harus dapat dikelola oleh guru. Kemudian A-nya acceptable atau achievable, dapat diterima, dapat dicapai. Maksudnya ini diterima oleh lingkungan dan dapat dicapai tujuannya oleh peneliti atau di sini adalah guru. Kemudian R-nya realistik, maksudnya adalah mampu dilaksanakan. Jadi PTK juga harus dipertimbangkan mampu nggak dilaksanakan oleh guru. Kemudian yang terakhir yang T-nya adalah time bound, terikat oleh waktu atau terbatas oleh waktu. Makanya dalam PTK itu dilaksanakan secara bersiklus, siklus 1, siklus 2, dan jika masih kurang maka ada siklus 3. Kemudian selanjutnya ini ada prinsip PTK dari Badruddin dan juga Imron Fauzi. Yang pertama, tidak boleh mengganggu kegiatan utama guru dan peserta didik, sama seperti pendapat sebelumnya bahwa PTK itu tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, masalah yang dikaji harus penting dan berhubungan dengan komitmen atau profesionalitas guru. Maksudnya penting itu terjadi dalam kelas berkaitan dengan proses pembelajaran, masalah-masalah peserta didik maupun masalah yang dialami oleh pendidik. Kemudian yang ketiga, metodologi harus terencana dan dapat diuji di lapangan. Yang ketiga, masalah yang dikaji, yang keempat, masalah yang dikaji nyata adanya, mampu ditangani dan dalam jangkauan peneliti. Karena PTK memang dilakukan berdasarkan adanya permasalahan, maka dalam penyelesaian atau dalam analisisnya harus menggunakan metode atau metodologi yang jelas, yang rinci, yang tersusun atau sistematik sehingga mempermudah guru dalam melaksanakan PTK. Selanjutnya, harus tetap mematuhi etika penelitian karena penelitian tindakan kelas merupakan salah satu jenis penelitian, maka ya harus tetap mematuhi etika, rambu-rambu atau aturan-aturan dalam penelitian. Prinsip selanjutnya adalah kegiatan PTK berkelanjutan. Berkelanjutan ini berkaitan dengan siklus. Ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Dan yang terakhir, tinjauan PTK tidak terbatas pada ruang kelas saja, namun juga sesuai dengan perspektif misi sekolah. Jadi meskipun guru yang melaksanakan PTK, namun juga harus disesuaikan dengan visi misi sekolah atau perspektif sekolah. Jika guru ada keinginan untuk memperbaiki permasalahan dalam kelas, namun oleh sekolah tidak didukung, maka juga nanti PTK akan terkendala atau tidak berjalan dengan maksimal. Maka harus selaras antara guru dan juga dengan visi misi sekolah atau institusi tertentu. Selanjutnya, poin yang ketiga atau poin yang terakhir tentang tugas guru sebagai pengajar dan juga sebagai peneliti. Seperti yang kita tahu bahwa guru tugas utamanya adalah mengajar, mendidik, membimbing, melatih, dan juga mengarahkan peserta didik. Ini berkaitan dengan proses pembelajaran, ya, kegiatan sehari-hari, guru mengajar, guru menasihati peserta didik, guru melatih, membimbing, melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Itu adalah kegiatan pokok atau kegiatan utama guru. Namun tidak hanya itu, guru juga bisa berperan sebagai peneliti. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Di sini guru menjadi peneliti itu berperan dalam meneliti masalah-masalah yang terjadi dalam kelasnya. Misalkan masalah motivasi belajar peserta didik tadi atau masalah kurangnya minat belajar peserta didik. Nanti guru sebagai peneliti itu akan melakukan analisis, akan mengamati, akan berusaha menemukan solusi atau jawaban dengan berbagai macam metode. Misalkan mungkin dianalisis dari medianya yang perlu ditingkatkan, atau mungkin dari strategi pembelajarannya yang harus diperbaiki. Dari sini, dari proses tersebut, guru sebagai peneliti akan memperoleh dampak positif. Yang diantaranya yang pertama akan melatih profesionalitas guru. Kemudian guru juga akan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas melalui penelitian tindakan kelas dan menemukan solusinya. Selain itu, hasil dari PTK nantinya akan dilaporkan menjadi laporan ilmiah ataupun juga bisa juga menjadi
artikel ilmiah yang bisa diterbitkan menjadi artikel jurnal. Tentunya ini akan menjadi salah satu karya-karya guru yang mendukung nanti dalam hal kenaikan jabatan fungsional. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.